Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita dengan mengkaji kitab Al-Kabair karya Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu taala. Dan kita masih dalam pembahasan dosa besar yang pertama, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah membahas poin yang pertama yang disebutkan oleh penulis di sini, yaitu syirik besar. Ya, syirik besar, yaitu menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa bebatuan, atau manusia, atau pohon, atau matahari, atau bulan, atau nabi, atau guru, syekh, jin, atau bintang-bintang, pula malaikat dan selainnya. Maka ini semua adalah syirik besar. Nah, dan sebelum kita memasuki poin yang kedua dari jenis kesyirikan yang disebutkan oleh penulis di sini, berupa riya dalam amalan, demikian pula sum'ah, riya ingin didengar, ingin dilihat, riya ingin dilihat, sum'ah ingin didengar. Maka sebelum kita memasuki pembahasan yang kedua ini, atau syirik yang kedua yang disebutkan oleh penulis, maka kita akan menyebutkan beberapa bahaya dari kesyirikan. Nah, bahaya dari kesyirikan yaitu syirik akbar, syirik besar. Dan ini adalah perkara yang sangat penting untuk diketahui oleh seorang hamba. Dia harus mengetahui bahaya-bahaya kesyirikan supaya dia tidak jatuh pada perkara tersebut. Nah, sebagaimana disebutkan oleh seorang penyair, araftu syarra la lisyarri walakin litawaqi. Saya mengenal kejelekan bukan untuk menjadi orang yang jelek, akan tetapi supaya menghindarinya. Nah, karena itu Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu di dalam hadis yang panjang, beliau berkata bahwa kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata ayyudrikani. Kata Hudzaifah bahwa manusia itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Jadi para sahabat itu bertanya tentang kebaikan, apa keutamaannya, ini apa kebaikan, bagaimana pahalanya kalau begini, dan seterusnya. Bertanya semua tentang kebaikan. Tapi kata Hudzaifah, wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Adapun saya bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Nah, kenapa? Makhafata ayyudrikani, karena khawatir keburukan itu menimpa diriku. Nah, karena itu seorang mengetahui keburukan, agar dia bisa menghindarinya. Nah, dan keburukan yang paling besar
bahaya yang paling besar bagi seorang mukmin, ya, seorang mukminah adalah ya kesyirikan. Nah, karena itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah mengenal atau mengetahui bahaya-bahaya ini sehingga dia bisa menjauhinya. Nah, dan banyak bahaya kesyirikan yang disebutkan ya oleh para ulama. Nah, dan tentunya ini ya, berdasarkan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Nah, karena itu diantara bahaya kesyirikan yang pertama bahwa dosa syirik ini merupakan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah ya disebutkan ya oleh penulis Al-Kabair yaitu Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu taala. Nah, jadi syirik ini adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 48 dan juga ayat 116. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan Allah mengampuni dosa di bawah kesyirikan, ya. Allah mengampuni dosa selain dari ya kesyirikan, ya, liman yasha, bagi siapa yang dikehendakinya. Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, ai la yaghfiru li'abdin laqiyahu wa huwa musyrikun bih. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni hamba yang berjumpa dengannya, ya, yaitu meninggal, wa huwa musyrikum bih, dalam keadaan ya musyrik, dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ayat maksudnya kalau seorang itu meninggal di atas kesyirikannya maka dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di antara bahaya ya kesyirikan yang kedua bahwasanya dosa syirik ya atau pelaku syirik besar ini kalau meninggal ya itu dia akan kekal di dalam neraka, ya, dia akan kekal di dalam neraka selamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-72, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala maka sungguh Allah mengharamkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka dan tidak ada ya penolong pun bagi orang-orang zalim. Nah, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, faqad aujaba lahun nar wa harrama alaihi al-jannah. Nah, sungguh Allah Subhanahu wa taala menetapkan baginya ya bagi pelaku syirik tersebut Allah menetapkannya apa? Surga. Allah menetapkannya neraka. Nah, wa harrama alaihi jannah, dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atasnya surga. Jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi pelaku kesyirikan itu ya neraka. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam neraka dan Allah haramkan atasnya surga. Nah, karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, innal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimah. Ya, sungguhnya surga itu tidak akan dimasuki kecuali jiwa yang muslimah, jiwa yang ya berserah diri ya kepada Allah Subhanahu wa taala, jiwa yang muslimah ya. Dan dalam riwayat yang lain dalam satu lafaz ya mukminah. Nah, sungguhnya surga itu tidak akan dimasuki kecuali jiwa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang menyekutukan Allah maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dari bahaya kesyirikan bahwa kesyirikan ini merupakan sebab hilangnya keamanan. Ya, sebab hilangnya keamanan
pada sebuah masyarakat, ya, hilangnya ya keamanan pada sebuah ya negara, sebuah bangsa. Nah, dan akan timbul berbagai ya keresahan, akan timbul ketakutan, ya, akan timbul ya musibah dan seterusnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Maksudnya kezaliman di sini adalah kesyirikan, sebagaimana ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, maka mereka itu akan mendapatkan keamanan, wahum muhtadun, dan mereka ya mendapatkan hidayah atau petunjuk. Nah, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ai haula'il ladzina akhlasul ibadata lillahi wahdah la syarika lah wa lam yusyriku bihi syai'a humul aminuna yaumal qiyamah al muhtaduna fid dunya wal akhirah. Ya. Kata beliau, ya, mereka orang-orang yang memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada sekutu baginya. Ya, tidak melakukan kesyirikan, ya, kepada Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Maka mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan di hari kiamat. Mereka mendapatkan keamanan pada hari kiamat. Al-muhtaduna fid dunya wal akhirah. Mereka mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat. Nah, karena itu keutamaan bagi orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi ya kesyirikan. Nah, jadi ya, kesyirikan ini merupakan sebab datangnya rasa takut, merupakan sebab ya turunnya musibah, ya merupakan sebab ya datangnya bencana, ya bahkan ya langit pun hampir runtuh. Itu disebabkan karena kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu ittakhadzar rahmanu walada. Nah, dan mereka ya berkata, ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak. Allah memiliki anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mendatangkan suatu perkara yang sangat mungkar. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir saja ya langit itu pecah. Nah, runtuh. Ya. Karena ucapan tersebut. Dan hampir saja ya bumi itu terbelah. Ya. Demikian pula gunung-gunung ya runtuh. Anda aulir rahmani walada. Disebabkan karena mereka mengatakan ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Wa ma yanbaghi lir-rahmani ayyattakhidha walada. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak layak, tidak pantas ya memiliki atau menjadikan ya anak. Nah, maka ya sebab datangnya musibah, sebab turunnya ya petaka, bencana, ya munculnya berbagai penyakit dan seterusnya, ini disebabkan karena dosa-dosa, ya, dan dosa yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya di antara bahaya ya kesyirikan, bahwa kesyirikan ini merupakan penghancur amalan. Ya, jadi kesyirikan ini akan menghapuskan seluruh amalan, bagaimanapun besarnya amalan tersebut. Ya, bagaimanapun besarnya amalan tersebut. Ya, apakah itu salat, puasa, zakat, sedekah, ya, dan seterusnya dari amalan-amalan. Ya, kalau dicampur dengan kesyirikan, maka semuanya akan terhapus. Ya, dalam surah Al-An'am ayat 88 Allah Subhanahu wa taala memuji ya sejumlah nabinya. Kemudian di akhir ayat ya disebutkan walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Ya, dan seandainya mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh amalan-amalan mereka itu terhapus.
ya, sungguh terhapuslah dari mereka apa yang mereka telah kerjakan. Dan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi, ya, manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi beliau diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Az-Zumar, ya, ayat 65, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan, ya, kepada engkau wahai Muhammad dan kepada orang-orang sebelum engkau, maksudnya, ya, nabi sebelum engkau, la in asyrakta, ya, seandainya engkau menyekutukan Allah, la yahbatanna 'amaluk, maka sungguh amalan-amalanmu itu akan terhapus, ya, wala takunanna minal khasirin, dan sungguh engkau akan termasuk orang-orang yang merugi. Karena itu pelaku kesyirikan, bagaimanapun besarnya amalannya, bagaimanapun banyaknya amalannya, itu semuanya akan lenyap. Nah, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ya, sungguh kami akan hadapi, ya, amalan mereka, ya, apa yang telah mereka, ya, kerjakan. Faja'alnahu haba'an mansura. Ya, kemudian kami jadikan amalan tersebut seperti, ya, debu yang berterbangan. Nah, maka ini bahaya dari, ya, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akan menghapuskan amalan-amalan seorang, kebaikan-kebaikan, amalan-amalan saleh yang dia lakukan. Nah, kemudian diantara, ya, bahaya kesyirikan, bahwa kesyirikan ini termasuk kezaliman yang paling besar, ya, kezaliman yang paling besar. Nah, karena yang namanya kezaliman, sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa kezaliman itu adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, dan ibadah itu tempatnya hanya kepada Allah. Kapan memalingkannya, ya, menyerahkannya kepada selain Allah, maka itu adanya kezaliman. Ya, dan kezaliman apa lagi yang lebih besar daripada kezaliman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mencipta kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mengatur kita, Allah yang memberi rezeki kepada kita, ya. Nah, Allah memberi berbagai kenikmatan kepada kita. Lalu kenapa, ya, menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ini kezaliman yang paling besar. Karena itu Luqman, ya, memberi nasihat kepada anaknya. Nah, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Sungguhnya kesyirikan itu adalah, ya, kezaliman yang paling besar. Nah, kemudian diantara bahaya dari kesyirikan ini, bahwasanya darah dan harta orang-orang musyrik atau pelaku kesyirikan, ya, itu halal. Ya, ini maksudnya bila terjadi peperangan yang dipimpin oleh, ya, penguasa muslim, nah, maka darah kaum musyrikin itu halal, ya, orang-orang yang menyekutukan Allah. Demikian pula hartanya. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, wa yuqimus shalah wa yutuz zakat. Nah, kata Nabi SAW, saya diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah, dan Muhammad, ya, adalah Rasul Allah. Nah, dan kemudian mereka menegakkan salat, menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, apabila mereka melakukan hal tersebut, asamu minni dima'uhum, maka, ya, amanlah dariku, ya, harta-harta mereka, wa amwaluhum, demikian pula, ya, amanlah dariku darah-darah mereka, ya, dan harta-harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Ya, mungkin karena dia melakukan perkara-perkara yang diharamkan di dalam Islam, seperti membunuh jiwa,
ya demikian pula atau keluar dari Islam, murtad, ini hak ya yang bisa kembali menghalalkan ya darahnya. Nah, tapi selama mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, menunaikan salat, mengerjakan salat, menunaikan zakat, maka ya terjaga darah, harta dan kehormatannya. Nah, maka tauhid ya itu merupakan sebab pengharaman darah, dan syirik itu ya sebab sehingga seorang ya dihalalkan darahnya. Dan tentunya ini ya maksudnya terkait dengan apabila terjadi ya peperangan yang dipimpin oleh penguasa muslim. Nah, kemudian ya bahwa di antara bahaya dari kesyirikan, bahwa dosa kesyirikan ini adalah dosa ya yang paling besar, ya dosa yang paling besar dan paling membinasakan, sebagaimana dalam hadis yang sudah kita sebutkan, ijtanibul as-sab'a al-mubiqat. Nah, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Namanya membinasakan ya itu adalah perkara yang sangat berbahaya. Nah, dan diantara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah asyirku billah, ya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak ya bahaya-bahaya yang lain yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ya terkait dengan ya kesyirikan ini. Nah, dan ya sebagai penutup ya kita tidak boleh merasa aman dari kesyirikan. Bahkan kita wajib untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari kesyirikan. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau adalah Abu Tauhid. Beliau ya adalah orang yang menghancurkan berhala. Nah, beliau ya adalah orang yang senantiasa mendakwakan tauhid. Tapi bersamaan dengan itu, beliau alaihi salatu wassalam masih tetap mengkhawatirkan dirinya, ya, merasa khawatir terhadap kesyirikan, dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina, ya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah tak kala Ibrahim berkata, Rabbi ja'al hadzal balada amina, ya Allah jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman. Ya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan. Dan dari sini juga dipahami bahwasanya ya apabila negeri itu ya ingin menjadi negeri yang aman, negeri yang makmur, negeri yang ya sejahtera, ya sentosa dan seterusnya dari berbagai kenikmatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka penduduknya itu harus menjauhi kesyirikan dan ya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi penduduk negeri itu harus menjauhi kesyirikan. Nah, dan dia harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab keamanan. Ya Rabbi ja'al hadzal balada amina, ya Allah jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjauhkan kita dari ya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang ikhlas ya di dalam beribadah ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini mungkin yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang benar, itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.